Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fitriani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi dari mata kuliah Pengauditan 1 yang diampu oleh Ibu Dr. Tiara Poni Hasanti, MSI AKT, tentang materi pemeriksaan biaya dibayar di muka (prepaid expense) dan pajak dibayar di muka (prepaid taxes). Garis besar pembahasan yang pertama yaitu sifat dan contoh biaya di muka dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, tujuan pemeriksaan, audit objektif biaya dan pajak dibayar di muka. Yang ketiga, prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Yang pertama, sifat dan contoh biaya di muka dan pajak dibayar di muka. Keduanya mempunyai manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun, sehingga dikelompokkan sebagai aset lancar (current asset). Menurut penulis, yang pertama yaitu biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Yang kedua, bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklarifikasikan sebagai aset tak lancar. Seperti contoh pada biaya dibayar di muka yaitu yang pertama, premi asuransi (prepaid insurance), sewa dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Selanjutnya, pengertian pajak dibayar di muka. Pengertian pajak dibayar di muka, pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan, dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan memperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Contoh pajak dibayar di muka seperti PPh 22 dari import barang, PPh 23 dari bunga, dividen, royalti, dan manajemen, PPh 25 setoran masa pajak penghasilan, dan terakhir PPN masukan, pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha, kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Maksud sewa dibayar di muka adalah sewa operasi menurut SAK ETAP AI 2009 ayat 86. Pembayaran sewa merupakan beban sewa yang diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa, meskipun pembayaran sewa dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, tujuan pemeriksaan, audit objektif biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal control atas biaya dan dibayar di muka berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif tes dapat dipersempit. Untuk memeriksa apakah yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka, di mana auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang, yang tidak dibebankan sebagai biaya tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan, yang dimana auditor harus memeriksa apakah bagian yang expired masa manfaat sudah berlalu sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak akhir periode. Untuk bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak, perusahaan harus mempunyai bukti pendukung. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, SAK, ETAP, atau IFRS.
yang biasanya biaya dibayar di muka yang mempunyai masa manfaat kurang dari atau sama dengan 1 tahun disajikan sebagai aset lancar, sedangkan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun disajikan sebagai aset tak lancar. Sedangkan pajak dibayar di muka bisa disajikan sebagai aset lancar atau di offset dengan utang pajak yang sejenis pajak penghasilan badan atau pajak pertambahan nilai. Yang selanjutnya pembahasan nomor 3, prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. A. Dalam hal ini, internal control questionnaires yang digunakan tercakup dalam internal control questionnaires atas pengeluaran kas dan setara kas. Yang pertama, apakah setiap pembayaran yang menyangkut biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Yang kedua, apakah pembayaran tersebut diotorisasi oleh penjabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, apakah bukti setoran pajak, faktur pajak masukan, dan bukti pemotongan pajak oleh pihak ketiga di-file dengan baik dan rapi. Yang keempat, apakah list agreement insurance policy di-file dengan baik dan rapi. B. Lakukan tes transaksi compliance test atas biaya dan pajak dibayar di muka yang digunakan sebagai sampel yang biasanya adalah bukti pengeluaran kas dan bank, dan sampel cukup dipilih secara random. Yang kedua, tarik kesimpulan mengenai internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan sesuatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal control atas biaya dan pajak dibayarkan di muka berjalan efektif. Karena itu, substantif tes atas perkiraan biaya dan pajak dibayar di muka bisa dipersempit. Contoh kertas kerja pemeriksaan untuk compliance test bisa dilihat pada Exhibit nomor 13.1. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka per-paid rent. Yang pertama, minta rincian schedule per-paid rent pada tanggal neraca. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematis. Yang ketiga, cocokkan saldo per-paid rent per tanggal neraca dengan saldo buku besar per-paid rent. Yang keempat, cocokkan saldo awal per-paid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran per-paid rent di tahun berjalan dan pemeriksaan list agreement jika sudah dilakukan compliance test. Ke kertas kerja compliance test. Yang keenam, TIAP atau TIN, kecocokan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke besar biaya sewa. Yang ketujuh, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Contoh kertas pemeriksaan sewa dibayar di muka bisa dilihat pada Exhibit nomor 13.3. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka per-paid insurance. Yang pertama, minta rincian per-paid insurance per tanggal laporan posisi keuangan neraca. Yang kedua, cek mathematical accuracy. 3. Cocokkan saldo per-paid insurance per tanggal laporan posisi keuangan neraca dengan saldo buku besar general ledger per-paid insurance. Yang keempat, cocokkan saldo awal per-paid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran premi asuran di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. 6. Periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian per-paid insurance. Yang ketujuh,
Setiap total yang dibebankan sebagai biaya angsuran ke buku besar biaya asuransi. Yang kelima, periksa apakah nilai pertanggungan cukup atau tidak, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kesembilan, perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bunkers clause. Maksudnya adalah dalam polis asuransi ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada bank. Yang ke-10, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Untuk contoh kertas kerja pemeriksaan premi asuransi dibayar di muka bisa dilihat pada eksibit nomor 13.4. Prosedur pemeriksaan substantif perpet advertising. Yang pertama yaitu minta rincian perpet advertising pada per tanggal laporan posisi keuangan neraca. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldo akhir perpet advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian untuk iklan TV, radio, atau billboard, dan bukti pembelian untuk barang-barang souvenir. Yang keempat, periksa kebenaran pembebanan ke biaya untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stock of name, perhitungan fisik pada akhir tahun. Prosedur pemeriksaan substantif perpet taxes. Yang pertama, minta rincian perpet taxes per tanggal laporan posisi keuangan neraca. Rincian bisa per jenis pajak atau dicampur. 2. Cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka perpet taxes di rincian dengan SPT PPh badan. Yang keempat, untuk pajak pertahanan nilai PPN masukan, bandingkan angka di rincian dengan SPT masa SPN. Untuk contoh kertas kerja pemeriksaan perpet taxes bisa dilihat di eksibit nomor 13.5. Dan selanjutnya, contoh top schedule perpet taxes and expenses bisa dilihat pada eksibit nomor 13.2. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.